Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk pembacaan kali ini adalah tentang diri kamu. Ya, karena aku nggak mau halu-halu banget, teman-teman. Jadi, ya kalau bisa dibilang, kak bacaan juga halu, nggak apa-apa. Tapi aku pengen ngurangin halunya, ya. Dan di sini, kalian jangan terlalu terpatok sama bacaan halu sebetulnya. Karena takut nggak jadi kenyataan. Sekarang aku ingin membacakan hal-hal yang harus kamu tahu dan hal-hal yang harus kamu perhatikan. Ya, hal-hal yang harus kamu tahu dan hal-hal yang harus kamu perhatikan. 1, 2, 3. Nih, ada kartu Durna, Kamajaya, Kamarati, dan Puntadewa ya. Kamajaya Kamarati jadi satu ya teman-teman. Kamajaya Kamarati dan Puntadewa. Sekarang aku ingin melihat mengenai masalah Durna. Ya, ini kartunya bagus banget teman-teman. Aku bisa jadikan ini sebagai wejangan. Kita bicara mengenai Durna. Durna itu mengajarkan ilmu pengetahuan. Berarti ini adalah sebuah ilmu ya. Yang harus kamu perhatikan adalah saat ini kamu harus mencari guru atau kamu harus mempelajari hal baru. Itu yang penting, pesannya ya. Pesan semesta untuk kamu. Yang kedua di sini, Kamanjaya. Kamu harus mempelajari apa makna cinta itu lebih jauh lagi. Kamu harus mencari contoh, mencari pencerahan terhadap masalah cinta kamu. Ya, ingat itu. Yang ketiga, di sini kita punya Puntadewa, di mana mengajarkan kebaikan, kebijaksanaan, dan keadilan. Oke, kita punya topik di sini masalah cinta. Aku nggak milih ya, aku random loh. Jadi hal yang harus kamu perhatikan mengenai cinta. Ya, mengenai cinta. Ini tentang kamu. Tentang cintamu. Bagaimana nanti ke depannya. Aku akan bacakan satu-satu. Dari Durna. Guru sejati memiliki kasih sayang yang adil kepada semua muridnya dalam mengajarkan suatu ilmu. Kamajaya Kamarati. Di sini aku bisa melihat bersemayamnya cinta, kasih suci, dan abadi. Kita bisa pilih topik ini cinta, dan ada Puntadewa ya. Menjadi manusia unggul dengan sifat adil, menimbang dengan seksama apa yang menjadi keputusan terbaik untuk bersama. Tidak ada manusia yang sempurna yang tidak luput dari goda. Hanya laku prihatin yang akan menyelamatkannya, melepaskan segala keterikatan, dunia menuju nirwana. Aku bisa lihat di sini energi kalian, ya, ini berkonflik dengan cinta, di mana terkait dengan godaan. Jadi pesannya di sini adalah bagaimana kamu bisa menyikapi godaan yang datang pada hubungan cintamu. Dan di sini aku akan membahasnya, ya. Godaan cinta yang datang, bagaimana dengan hubungan kalian? Dia tergoda. Bagaimana hubungan kalian? Page of Cups. Kalau kita bicara mengenai Page of Cups, artinya semua ini tergantung dari wadahnya. Ya.
Sikap dia kepada kamu, apakah masih ada rasa sayang? Masih. Tetapi di sini tidak bisa konsentrasi kepada kamu. Itu sudah jelas. Apa yang menyebabkan itu? Manusia sebetulnya nggak pernah puas ya teman-teman. Kalau aku lihat, kalian itu sudah menuju kesempurnaan cinta, dalam arti kamu sama dia sama-sama cocok gitu. Jadi alasan dia untuk tergoda atau kamu yang tergoda bukan karena ada kekurangan dari kamu, namun sudah terlalu sempurna cintanya sehingga memberikan kebosanan. Saatnya untuk bermain-main. Ketika kartusan keluar, maka apakah kamu khawatir dia tergoda selamanya dengan yang lain? Ya, selama waktu bermain-main dia belum habis, maka dia masih menikmati itu. Aku bisa bilang, untuk kamu yang pasangannya tergoda, atau kamu tergoda dengan orang lain, ya bisa kamu, ini bisa vice versa pembacaannya, maka sebetulnya nggak ada yang kurang dari pasangan kalian, tetapi waktu, energi, dan main-mainnya itu banyak. Kita akan lihat di sini untuk hubungan kalian ketika ada cobaan, godaan dari luar, ya. Ketika ada cobaan, godaan dari luar, bagaimana kisah kasih kalian? Ada kartu Four of Cups. Di sini aku melihat ada sesuatu yang berbeda. Di mana sesuatu yang berbeda ini yang dirasakan adalah bosan, ada rasa yang kecewa, ada rasa yang rasanya kayak nggak usah diperjuangkan lagi. Ya, aku dapat dari itu. Visionku itu. Kenapa? Lagi-lagi The Sun keluar karena waktu main-mainnya belum habis. Karena dia masih mau bermain-main. Jadi bisa dipastikan ya, ketika seseorang boring dengan hubungan yang terlalu sempurna, dengan hubungan yang harus menjaga A, I, U, E, O, banyak aturan, maka dia di sini mencari sebuah tantangan baru. Aku bisa melihatnya untuk kalian yang hubungannya tergoda, ya, atau pasangan kalian tergoda, aku bisa pastikan dia tidak menuntut banyak dari kamu. Cuma dia butuh adrenalinnya itu diuji. Makanya di sini ada faktor main-main. Chariot. Kalau kita bisa lihat ke depannya, apakah dia bisa dilepaskan dari sebuah hubungan ini? Aku hanya bisa bilang ke kamu bahwa dia tidak melepaskan. Di sini dia akan datang sewaktu-waktu di hubungan ini. Dia juga tidak ikhlas untuk melepaskan kamu. Kenapa? Karena ketika dia capek dengan bermain-mainnya, dia kembali sama kamu. Semua itu kan kembali ke kamu, ya kan? Semua itu sebetulnya terjadi karena kebijaksanaan kamu. Makanya di sini kamu harus banyak belajar. Namanya kalau selingkuh, siapa sih yang suka diselingkuhin? Pasti nggak ada. Tetapi dari sini kita tuh bisa belajar bahwa apakah kualitas pasangan kita ini patut dipertahankan atau tidak gitu. Lalu kita lanjutkan di sini. Untuk hubungan kamu yang tergoda. Hubungan ini mungkin boleh sempurna. Ya, hubungan ini boleh sempurna. Namun di sini yang kalian nggak sangka, kenapa hubungan ini itu harus lebih banyak belajar, karena kalian tidak memiliki pertahanan. Salah satu dari kalian melihat hubungan ini begitu santai sehingga dia keluar untuk mencari pengalaman baru. Nggak ada yang salah dari kamu ketika seseorang itu tergoda dengan yang lain. Jangan selalu menyalahkan diri kamu bahwa kamu itu jelek,
kamu itu kurang baik, kamu itu kurang segalanya. Jika memang ada sifat-sifat yang memang kamu rasa juga sadari, mungkin kamu terlalu posesif, mungkin kamu terlalu cerewet, mungkin kamu terlalu pembangkang, kamu harus benahi. Tapi bukan berarti sifat-sifat tersebut bisa menjadi mengecilkan kamu. Atau kamu terlalu manja, kamu terlalu menggantungkan semuanya sama dia sehingga dia punya power. Kamu di sini juga bukan orang yang mudah untuk mudah untuk lepas dari dia. Makanya orang yang berselingkuh atau orang yang tergoda karena pasti satu merasa bosan, merasa selalu ada yang kurang. Itu wajar sih teman-teman, karena itu adalah sifat alami manusia, bosan. Tetapi lagi-lagi ya, kalau statusnya sudah menikah, harusnya pernikahan itu bukan sebuah properti. Bukan berarti kalau udah nggak sayang, tidak diupayakan langsung selingkuh atau langsung apa. Dibenahi dulu. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali, mendingan dilepaskan daripada selingkuh. Bagaimana orang bisa fokus kalau bertahan pada 2 cabang gitu. Salah satunya pasti gugur. Kecuali kamu sudah terbuka sama pasangan kamu bahwa kamu mau poligami atau poliandri. Menikah lagi ya, mau pria mau wanita. Kalau poliandri kan bisa punya 2 suami tuh, tapi kan kayaknya di Indonesia ini tabu gitu ya. Selalu memberikan kekuasaan pada pria. Kemudian apa sih yang ada di benak seseorang yang mengkhianati? Siapapun ini. Ada kartu 5 of Wands, tekanan teman-teman. Jadi aku bisa melihat, walaupun hubungan kamu sesempurna mungkin, semakin sempurna semakin banyak tekanan. Bisa jadi nih ya, tekanan dari keluarga, tekanan dari kamu, terutama kamu yang merasa kayak dia tuh sampai sesak napas gitu ya. Terus tekanan-tekanan yang terlalu mengeluh-elukan hubungan kalian. Sehingga ini bisa menjadi polemik baru. Dia merasa tertekan, dia nggak tahu harus cerita kemana, dia harus dituntut untuk sempurna di hubungan ini. Karena kalian pasti kan mau dong pamer di sosial media bahwa kalian punya pacar yang baik banget, yang sayang banget, terus punya pacar yang, atau punya suami atau punya istri yang sempurna banget di rumah. Itu tuntutan loh. Karena kalian harus foto, kalian harus menyamakan keadaan bahagia yang difoto dengan kenyataan sebenarnya. Banyak hal di sini yang bertentangan di antara kalian, teman-teman. Salah satu contohnya yang dia tidak katakan, karena ini adalah masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Dari persamaan persepsi, ini bertentangan. Kalian untuk orang yang sudah menikah, kenapa banyak sekali orang-orang di Jawa itu langgeng, atau orang-orang zaman dulu itu langgeng? Pertama, kalau dia tidak percaya dengan kecocokan tanggal lahir, berarti belum banyak hiburan. Orang zaman dulu juga ada yang selingkuh, tetapi selingkuhnya tuh lebih bermartabat. Beda sama sekarang, staycation, buang-buang duit, hura-hura. Beda, selingkuhnya itu beda. Jangan samakan zaman penjajahan sama sekarang selingkuhannya ya. Beda zaman. Kalau sekarang bisa divideoin, dulu apa mau divideoin selingkuh? Nggak ada. Makanya tertutup rapat. Dan orang tua kalian mungkin atau kakek nenek kalian, kenapa bisa abadi? Ya karena mempertahankan martabat keluarga. Sekarang beda. Kadang-kadang martabat keluarga aja tidak dijaga. Yang kedua, di sini, dia merasa tidak mendapatkan sebuah pencerahan. Dia merasa kayak tidak didengarkan. Dia mencari pendengar lain. Dia mencari telinga lain untuk bisa melepaskan keluh kesahnya. Ini rahasia kenapa dia selingkuh dan tidak diomongin ke kamu. Ada kartu 4 of Pentacles. Ya, ini yang dilihatkan di luar. Ada kartu The Star. Dan ada kartu 10 of Wands.
Ini yang kalian lihat, ini yang dia tampilkan. Ya. Dia sudah menampilkan bahwa hubungan ini tuh sangat berat dijalani karena banyak tuntutan-tuntutan atau banyak sekali beban yang harus dia penuhi. Mungkin sesuatu yang berat yang dia tidak mampu, tetapi sepertinya dia di sini harus menjaga perasaan. Orang selingkuh itu juga harus berpikir loh teman-teman. Dia tuh juga harus berpikir bahwa dia tuh tidak mau menyakiti perasaan kamu. Karena dia sudah terlanjur memberikan sebuah harapan sama kamu. Namun, yang tidak dia omongkan adalah makin kesini, harapan itu makin berat bersamaan dengan hubungan kalian yang sebenarnya juga sudah. Ya, kamu lanjutin sendiri. Aku bisa lihat pada masa dulu kalian ini adalah hubungan yang tenang, ya. Hubungan yang lugas, hubungan yang tenang, memang kalian ingin berhubungan dan ingin menjalin dengan orang ini. Ada yang berakhir dengan pernikahan. Memang dia mau sama kamu pada saat itu, tetapi seiringnya berjalan ini, ya, kedepannya seperti apa sih nanti? Ace of Cups, Ace of Swords, waduh, Six of Cups. Teman-teman, aku bisa make sure tidak ada tindakan yang membenarkan atau menyalahkan. Di sini, dia masih ada setengah rasa untuk mempertahankan hubungan dengan kalian. Karena walaupun tidak dinyatakan, dia orangnya adalah tidak mau merusak balas budi yang sudah kamu lakukan. Jadi aku bisa bilang kenapa dia tidak jujur sama kamu dan masih kayak seperti ini. Aku bisa ngerasain bahwa dia masih ada rasa kasihan. Bukan orang yang keji-keji banget. Kenapa dia berselingkuh? Ya karena dia sudah telanjur janji memberikan harapan sama kamu. Dan dia masih ada setengah tanggung jawab yang ingin diberikan kepadamu. Bagaimana ke depannya? Ini prediksi untuk pasangan kalian yang tergoda ya. Kartu Seven of Cups, bagaimana dia melihat semuanya? Dia akui bahwa dia curang, bahwa dia mengelabui kamu. Dia melakukan cara kotor untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dan ini bukan cara yang baik. Ya, dia terlalu banyak memberikan harapan. Dia sudah terlanjur janji. Apalagi kalau janji-janjinya tuh diketahui sama orang tua kamu, orang tua dia. Karena terlalu banyak dituntut untuk sebuah kesempurnaan. Orang-orang melihatnya hubungan kalian ini adalah hubungan yang baik. Hubungan yang saling take and give, pasangan yang sempurna. Tetapi buat dia, sebetulnya ini adalah kehancuran secara personal. Mungkin kamu gak pernah tahu. Aku gak pernah merasa salah, Kak, dan kita bahagia-bahagia aja. Hey, itu casing, tapi hati siapa yang tahu? Apakah seseorang yang menekan seseorang itu akan kena dan akan tahu dan akan merasakan? Kita aja nggak bisa nyium jigong kita sendiri kalau kita nggak korek gigi, gitu. Berarti kamu koreknya kurang dalam. Tapi ingat, ini bukan kesalahan kamu. Karena dia yang merasa hancur di hubungan ini. Dia yang merusak hubungan ini, dia sadar itu. Bagaimana ke depannya? The Hermit. Ini ada beberapa spekulasi, terserah kalian mau argumen atau enggak, tetapi aku lebih melihat either, satu, dia tidak memilih antara kalian berdua
kamu dengan selingkuhannya, atau dia break dari kamu. Break dari kamu bukan berarti putus ya. Ingat, break dari kamu bukan berarti putus, tetapi dia di sini mencari pencerahan dan dia mau sendiri dulu. End of the deck. Di sini kesendiriannya tidak memberikan jawaban iya atau tidak, tapi akan menggantung. Oke, teman-teman, ini adalah prediksi untuk pasangan kalian atau kalian yang tergoda dengan orang lain. Aku tidak bisa membacakan untuk zodiak atau apanya, karena ini berlaku untuk siapapun yang mengalami pasangannya berubah karena perselingkuhan. Oke. Aku bisa lihat untuk pasangan, untuk hubungan yang tergoda orang lain. Pertama, dikarenakan ikatan, seberapa jauh dia terikat dengan orang lain tersebut. Dimana ketika dia berselingkuh, dia melihat sesuatu masalah atau dunia itu lebih jelas lagi. Otomatis kalau sama kamu di sini, kamu bukan orang yang mendengarkan keluh kesah dia dan kamu tidak paham maksudnya dia, maka dia akan mencari mata dan telinga lain. Jadi dia lebih dapat pencerahan dengan si perasaannya ke orang lain tersebut. Dan di sini ketidakdewasaan dari orang ini dalam bertanggung jawab untuk melindungi hubungan yang sebelumnya, untuk melindungi hubungan yang sudah berjalan. Jadi cuma 3 aja sih sebenarnya. Apakah dia di sini cinta banget sama pasangannya? Dia cinta banget sama selingkuhannya. 3 of Swords. Aku bisa bilang untuk cinta banget sih enggak. Tapi dia lebih kayak mencari pelampiasan supaya rasa sakit atau rasa hancur dalam dirinya yang kamu tidak ketahui itu terobati. Terima kasih yang sudah ikut readinganku dan prediksi di siang ini. Semoga dengan cinta kalian bisa membuka mata hati dan pikiran kalian dalam menyikapi apa itu cinta dan hubungan. Apakah kamu harus kasih kesempatan ke orang ini? Tergantung dari koneksi kalian aja. Ciao.